di dalam Al-Quran. Mungkin kita pernah membaca dan sering disampaikan oleh abah kita, guru kita, Abdul Qaim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika shalihin. Ya Allah, jadikanlah diriku untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Amin. Yang dengan nikmat itu aku beramal soleh dan Engkau ridhoi amal itu. Waj'alni min ibadika sholihin, dan jadikanlah diriku sebagai hamba dari golongan orang-orang soleh. Wadkhilni birahmatika fi ibadika sholihin, dan masukkanlah diriku dalam surgamu dengan rahmatmu bersama orang-orang yang soleh. Nah, itu adalah salah satu dalil atau ayat ketika kita menerima suatu kenikmatan apapun itu nikmat. Jadi selalu kita syukuri. Kemudian tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berantaran beliaulah kita hidup di dunia ini dalam keadaan iman dan Islam. Jamaah rahimakumullah. Pertama-tama yang kami hormati guru kita dimanapun beliau berada. Yang pertama adalah Habib Abdurrahman Syihab. Kita doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan dan dimanapun beliau berada, dan dikabulkan hajatnya, hajat dunia dan akhirat. Begitu juga dengan guru kita, abah kita, Abdul Qaim. Semoga Allah memberikan kesehatan, panjang umur, keselamatan, dan dilancarkan segala ibadahnya, amalnya, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya, hajat dunia dan akhirat. Kemudian pada malam hari ini mohon maaf duduknya ulang di depan, bukan untuk menggantikan tapi mengisi kekosongan. Sebelum kita awali taklim kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam asra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepada kita. Bayangkan Allah yang bersalawat kepada kita. Ya, kemudian dalam hadis dikatakan aksiru minas salawat, perbanyak salawat. Man aksara minas salawat, barang siapa yang banyak salawat, kana ma'ahu fil jannah, niscaya nanti kelak ketika di hari akhir akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita bersalawat dulu. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
أجمعين صلي وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعلى عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun di sini mengisi kekosongan, kemudian ulun akan membacakan sebuah kitab yaitu Nashihul Ibad, yang mana di sini diterangkan Wanil Hasan Al-Basri annahu qala, bahwasanya Syekh Hasan Al-Basri berkata, mengatakan, inna fasadal qulub an sittati asya', bahwasanya rusaknya hati itu ada 6 perkara. Hati ada di dalam tubuh kita, makanya di dalam hadis dikatakan ketika hati itu sudah rusak, maka rusaklah seluruh sairul jasad, maka rusaklah segala amal kita kalau hati itu sudah rusak. Dan dikatakan di sini inna fasadal qulubi an sittati asya', sesungguhnya rusaknya hati itu akan terjadi ada 6 perkara. Yang pertama, yang pertama yudnibuna bi raja'i taubah, yaitu seseorang yang berdosa hanya mengharapkan taubat aja, tahu dirinya berdosa, tapi hanya semoga Allah mengampuni atas dosa-dosa yang pernah diperbuat. Nah, tidak seperti itu, tapi harus ada usaha. Dan kita tahu kita manusia, kita ya, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa dan salah. Maka dari salah tersebut, kelupaan tersebut, manusia bisa berbuat dosa. Dan orang yang tahu akan dirinya penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, maka bukan hanya mengharap taubat aja, semoga nanti Allah akan mengampuni, tidak bisa. Tapi harus ada niat ketika kita tahu diri kita berdosa. Yang pertama adalah niat untuk merubah diri kita terbebas daripada dosa itu, karena dosa itu adalah masalah. Kalau dosa itu masalah yang akan nanti menghambat diri kita, menghambat kita semuanya di yaumil akhir. Itu masalah, apalagi lawan bini kita, masalah juga harus diselesaikan. Ya kalau tidak selesai, hebat kita, bisa-bisa murid di luar. Itu masalah, maka harus diselesaikan. Selesainya gimana? Ya harus berbaikan dengan bini. Tapi kalau dosa, ya harus minta maaf, bertaubat kepada Allah. Tapi bukan hanya berharap taubat aja, tapi harus beribadah kepada Allah. Dengan salah satu jalan yang diberikan oleh Nabi, cara yang diberikan oleh Nabi adalah, salah satunya adalah beristighfar, banyak ibadah, sholat taubat. Makanya diajari ketika kita melaksanakan sholat taubat, diajari doanya. Gimana doanya? Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Gimana? Wa abu'u bi dhanbi faghfirli la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu adalah doa sayyidul istighfar, penghulunya istighfar.
Itu. Bukan kita hanya sekedar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah yang diajarkan oleh Habib bisa kita baca. Sebelum tidur kata Habib beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perbanyak itu. Karena Nabi mengajarkan kepada kita, aksiru minal istighfar, perbanyak istighfar kata Nabi. Faman aksaru minhu, barang siapa yang banyak beristighfar, membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin wa ghammin faraja. Maka Allah jadikan sebab istighfar itu segala kesulitan, segala kesedihan, faraja, Allah beri jalan keluar. Jadi ketika kita berbuat dosa, kita punya salah, jangan hanya astagfirullahaladzim, tapi kita benar-benar. Dan bagaimana cara kita menghindari daripada dosa itu? Yang penting niat, ada niat dalam diri kita untuk berubah. Kemudian yang kedua, setelah niat dikatakan dalam kita, kemudian an-nadam, ada penyesalan, harus menyesal. Yang pertama niat, kemudian menyesal atas apa yang kita kerjakan. Kalau tidak menyesal, nanti suatu saat akan kembali lagi. Maka harus niat. Likulli umur bin niat. Setiap urusan itu harus dengan niat. Kalau tidak ada niat, tidak bisa. Pertama niat, kemudian an-nadam, penyesalan, harus ada penyesalan. Kalau kita pernah melakukan yang namanya dosa, apapun itu. Yang ketiga adalah ta'udu limarratin saniyah. Jangan mengulangi lagi. Itu. Kalau kita mengulangi lagi, artinya percuma kita bertaubat. Tidak ada niat dalam diri kita untuk benar-benar taubatan nasuha. Itu. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Artinya menyesal, jangan kembali lagi. Itu. Salah satunya itu sholat taubat, berbanyak-banyak berdoa kepada Allah. Niscaya Allah akan mengampuni segala dosa yang kita kerjakan. Tapi ingat, dalam Al-Quran dikatakan asa rabbukum ayyaghfir lakum dunubakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Kata asa itu semoga, artinya itu semoga. Artinya berharap kita benar-benar Allah mengampuni diri kita, mengampuni segala kesalahan kita, mengampuni dosa kita yang pernah kita lakukan. Itu. Kenapa? Ya beribadah taqarruban ilallah. Itu. Salah satunya jalan ini, duduknya kita di majelis taklim, itu salah satu bukti kita yakin kepada Allah. Allah akan mengampuni kita. Ini adalah jalan kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Jadi perbanyak istighfar. Nabi ada, kata Nabi dalam hadis, tubu ilallah, inni atubu ilallah, sesungguhnya aku bertaubat kulla yaumin, setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali. Bayangkan, itu Nabi. Bagaimana dengan kita hambanya? Makanya dikatakan man ahabba an Rasulullah, barang siapa yang mengaku-ngaku dirinya cinta kepada Nabi, cinta kepada sunnah-sunnah Nabi, tapi tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi. Itu beriman kepada Allah. Kalau orang sudah beriman kepada Allah, yang pertama ma'rifatun bil qalbi, yakin akan Allah. Kita yakin Tuhan kita adalah Allah. Setelah kita yakin, yang kedua adalah arkanun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Kalau kita yakin kepada Allah, bertuhan kepada Allah, dengan mengucapkan apa? Syahadatain. Ayo kita sama-sama berbagi iman kita dan mengucap syahadat. Sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi kepada Allah tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Begitu. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui iman kita, karena kita tahu iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, tergantung situasi kita. Gitu. Maka kata Nabi, jaddidu, perbarui imanakum, iman kita, keyakinan kita kepada Allah, biqauli, dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu salah satu jalan kita taqarruban ilallah, dekat dengan Allah, dengan cara bertaubat kepada Allah, dengan memperbanyak istighfar, salat taubat, dan membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya doa sayyidul istighfar. Kemudian apa dikatakan dalam suatu kitab? Hamba yang dicintai Allah, ahabbul ibad, hamba yang dicintai Allah adalah rajulun sajidun, adalah seseorang yang sering sujud, beribadah kepada Allah. Dia letakkan dahi kita bersujud kepada Allah. Dan dia mengatakan apa? Inni dhalamtu nafsi, ya Allah, aku aniaya diriku dengan banyak maksiat, dengan banyak dosa. Faghfirli, maka ampunilah diriku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kita illa anta, kecuali engkau ya Allah. Itulah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sering mengaku dirinya setiap hari banyak dosa. Maka salah satu solusinya adalah taubat. Ajilu bitaubati qablal maut. Bersegeralah, bercepat-cepatlah bitaubati, dengan taubat, qablal maut, sebelum kematian itu tiba. Maka kita diberi waktu, mumpung kita masih hidup. Kita tahu semua makhluk itu akan mati, semua makhluk itu akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang kekal. Sesekebal-kebalnya manusia, tidak bisa diparang, tidak bisa diginikan, tapi tetap akan mati. Sampai akan mati, pasti mati. Yang di depan pun tinggal menunggu kapan gilirannya, kapan ajal itu datang. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan kematian itu. Semoga kita dipanggil oleh Allah dengan husnul khawatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka persiapkan segala amal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang baik. Yang kedua, wa yata'allimuna al-ilma wa la ya'maluna bihi. Ketika seseorang punya ilmu, maka dia wajib untuk mengamalkannya, sebagaimana yang dikisahkan oleh Habib kita. Orang yang punya ilmu harus diamalkan. Dosa hukumnya ketika orang yang sudah punya ilmu disembunyikan ilmunya, itu dosa hukumnya. Karena ilmu itu wajib diamalkan. Tidak akan hilang ilmu itu diamalkan, malah akan bertambah, lebih kuat hafalan kita. Itu. Ketika kita tidak bisa mengamalkan ilmu kepada setidaknya ada keluarga kita, ajarkan anak kita. Ayo nak, ingat, ayo anak, sholat itu adalah ilmu, mengingatkan itu ilmu. Sholat itu wajib nak.
Itu adalah ilmu. Maka ilmu itu hukumnya wajib diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu itu bagikan pohon. Al ilmu bila amalin, ilmu itu tanpa amal kasyajari bila samar, bagikan pohon yang tidak berbuah. Tidak akan ada dapat kita sesuatu daripada ilmu itu. Maka ilmu itu tidak akan barokah. Makanya ada 3 amal yang akan nanti kelak, yang selalu akan mengalir kepada kita. Salah satu idza mata Adam, itu sering diucapkan oleh para ustaz. Idza mata Adam iqata amalu illa min salasin. Ketika anak Adam, kita ini adalah cucu Adam. Idza mata Adam, ketika meninggal manusia Adam, ingkotlah, maka terputuslah segala amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Seberapapun harta kita yang kita berikan, kita sedekahkan, itu tidak ada rugi, tapi ada nilai plus, ada nilai yang baik nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan terus mengalir sekalipun kita sudah tiada lagi di dunia. Maka ketika ada celengan, umpamanya masjid Jumatan, celengan lewat, jangan dicelengin, diisi. Setidaknya kita sudah tahu, Jumat, nah Jumat sudah tahu, apalagi di bulan Rajab. Ya, di bulan Rajab perbanyak sedekah. Siapkan ketika Jumat, sudah di kantong saku. Jangan sampai lupa. Berapapun itu, maka sedekahkan dari sebagian dari harta kita. Jadi kalau ada celengan, jangan dicelengin, masuk berapapun itu. Yang penting ikhlas. Niatkan apa yang kita sedekahkan ini menjadi ladang pahala kita nanti. Itu. Begitu juga dengan ilmu. Yang pertama shadaqatun jariyah, kemudian ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ya ini akan mengalir terus kepada kita. Kemudian yang ketiga, waladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kita sebagai orang tua. Makanya ketika kita punya anak, diajarkan ilmu, dimasukkan ke sekolah-sekolah, diajarkan. Untuk apa? Sebagai investasi kita nanti. Ketika kita tiada, anak kita yang menguruskan, anak kita yang membacakan Yasin untuk kita. Itu akan mengalir. Sungguh sangat bahagia. Makanya ada sebuah kisah. Ada kisah dalam kitab dikatakan ada 2 ruh bertemu. Yaltaqiyani ruhan, bertemu 2 ruh. Yang satu kurus, yang 2 gemuk. Itu. Tanya si ruh yang pertama ini, kamu kok gemuk ya? Kalau dibahasakan begitu, Indonesia begitu. Namanya kisah. Hai ruh, kenapa kamu gemuk? Itu. Dijawablah oleh ruh yang gemuk ini, karena aku waktu di dunia punya anak, ku sekolahkan ke agama, madrasah. Dari situlah dia belajar agama. Ketika dia sudah punya ilmu, diriku meninggal, dia doakan diriku. Begitu aku bahagia. Karena apa? Anakku masih ingat kepadaku. Kemudian tanya si ruh yang gemuk ini kepada ruh yang kurus. Hai ruh, hai kurus, tanya, kenapa kamu kurus? Wahai ruh, aku punya anak. Aku lupa selama hidupku aku sayangi anak ini. Segala kebutuhannya aku penuhi. Tapi aku lupa saat itu di dunia menyekolahkan anakku
madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah agama. Sehingga apa? Ketika diriku sudah meninggal, anakku ini lupa akan diriku yang pernah dulu menyayangi dirinya, dulu memenuhi segala kebutuhan hidupnya, kuberikan harta, kuberikan rumah. Tapi ketika diriku sudah meninggal, lupa anakku. Ini salah satu iktibar, pelajaran buat kita. Setidaknya kita sebagai orang tua, setidaknya kita ajarkan anak kita. Kita ajarkan sholat, kita ajarkan ngaji, kita ajarkan agama. Itu. Maka nanti biar kita tidak rugi. Jangan sampai anak kita hanya sibuk memikirkan harta yang kita peroleh dulu di dunia. Sibuk kita dulu mengumpulkan harta. Ketika kita meninggal menjadi rebutan anak kita. Maka ini iktibar, pelajaran buat kita. Begitu juga dengan ilmu. Siapa yang tidak mau kaya? Silakan, tidak apa-apa. Nabi pun menyuruh kita kaya. Tapi ingat, ajarkan anak-anak kita tentang agama, agar supaya kelak mereka, anak-anak kita, ingat kepada kita. Gitu. Ini salah satu cerita yang dalam kitab yang bisa nanti kita menjadi iktibar, pelajaran bagi kita. Maka harus diajarkan ilmu. Yang ketiga, wa idza amilu la yakhlasun. Ketika seseorang itu beramal amal baik, tapi dalam dirinya ada ikhlas, pengen dilihat orang, ini yang menyebabkan amal kita berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekarang ketika, mohon maaf, kita ada pandemi ini, memberikan hadiah, diketok pintu orang, diberikan hadiah, tapi apa? Ada kamera, diupload nanti. Itu salah satu jalan, tanda alamat bin ghairi wilayah khusus. Salah satu tanda orang yang tidak ikhlas. Itu. Karena apa? Ada kamera, pengen dilihat. Itu. Maka hati-hati, silakan apa-apa. Oh, Ustaz, ini sebagai pemacu untuk orang bisa bersedekah juga. Tidak jadi masalah, tergantung pada niatnya. Tergantung kepada niatnya. Kalau ikhlas silakan. Tapi kadang-kadang memang di kamera itu pengen yurahun, pengen dilihat oleh orang lain. Itu. Kan dikatakan dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Terus lanjutannya, fawailul lil musallin alladzina hum yura'una, pengen dilihat, pamer. Nah, itu maka hati-hati. Itu hati-hati. Antara halal dan subah itu beda tipis kan gitu, dikit beda kan namanya. Hati-hati. Yang ketiga, wa idza amilu la yakhlusun. Ketika mereka beramal apapun itu, kebaikan apapun yang kita kerjakan, la yakhlusun, mereka tidak ikhlas. Makanya kan dalam diri kita, biar 2000 ketika ada orang membutuhkan, sisihkan itu dengan niat lillahi ta'ala. Yang keempat, wa yaquluna rizqallahu wa la yashkurun. Ketika Allah memberi rezeki, apapun rezekinya itu, berupa kekayaan, berupa kesehatan, tapi wa la yashkurun, tapi mereka tidak bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan. Itu. Karena hidup di dunia ini
adalah cobaan, fitnah. Ad-dunya fitnah, dunia itu fitnah. Ujian, semuanya itu ujian. Itu. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, wala yarjuna bi qismatillah. Dan tidak rela akan ketentuan Allah. Contohnya apa? Setiap diri kita masing-masing ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang di bawah kita. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Ditentukan oleh Allah. Kadang-kadang orang mengatakan aku sudah bekerja sehari, tapi hasil itu hanya sedikit. Dari situlah rasa tidak syukur kepada Allah timbul dalam hati kita. Padahal Allah menyuruh kita untuk bersyukur. Sedikit banyaknya harus disyukuri. Itu harus disyukuri. Yang kaya alhamdulillah, yang sedang alhamdulillah, yang miskin juga alhamdulillah. Itu karena semua itu menjadi tanggung jawab kita. Yang kaya akan mempertanggungjawabkan harta yang kita dapat di hadapan Allah. Semua begitu juga dengan kita. Maka harus disyukuri. Segala nikmat yang Allah berikan harus disyukuri. Kemudian menerima akan ketentuan Allah. Menerima akan ketentuan Allah. Yang keenam, wa yadfanuna mautahum wa la yantabirun. Kita tahu manusia itu akan mati. Dari kematian itulah kita bisa mengambil yang namanya pelajaran. Maka tidak adalah yang kekal. Tidak selamanya kita muda, pasti ada saatnya tua. Dan ingat, ketika sudah tua itu adalah tanda-tanda surat dari Allah Subhanahu wa taala kalau diri kita sudah dekat dengan yang namanya kematian. Likulli ummatin ajal, setiap umat manusia ajal punya waktu batas akhir daripada kehidupan kita. Itu dinamakan dengan ajal. Lanjutannya apa? Idza jaa ajaluhum, ketika datang itu ajal. La yastakhiruna sa'atan, tidak ada. La yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diakhirkan walaupun sampai semenit, sedetik. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Itu. Maka perbanyak kita beristighfar kepada Allah, dan itu menjadi pelajaran kepada kita bahwa kita di dunia hanya sementara. Itu yang sering Habib ujarkan, itu yang sering Habib utarakan kepada kita, mengingatkan kita. Kita hidup di dunia ini sementara. Itu. Maka dari sementara ini pergunakan waktu kita untuk memperbanyak amal ibadah. Karena hidup itu bagikan kita mengarungi lautan, menaiki perahu, kapal. Kata si nakoda, ayo naik ke kapal, semuanya naik ke kapal. Kita akan melakukan perjalanan jauh. Kita mencari bekal nanti di suatu daratan. Ketika kita sudah sampai di daratan, apa kata nakoda? Manusia, turun kalian. Silakan kalian cari bekal sebanyak mungkin. Untuk apa? Untuk meneruskan perjalanan kita. Ketika manusia itu sudah turun, sedikit daripada manusia itu kembali lagi ke kapal tersebut. Dan banyak di antara kita manusia terbuai dengan nikmatnya dunia. Itu. Yang naik ke kapal ini tahu perjalanan kita masih jauh, yaitu ke negeri akhirat. Setelah kehidupan dunia ini pasti ada negeri akhirat. Itu. Namun sebelum negeri akhirat kita sampai, kita melalui yang namanya kematian. Makanya di
barazil akhirah, ketika orang mati meninggal ditalkin anta muqimun fi barzahin min barazil akhirah, sekarang engkau bermukim di negeri akhirat. Itu salah satu arti daripada talqin itu. Dan engkau akan dibangkitkan ila yaumi ba'tsun, sampai hari kebangkitan. Kemudian diterangkan dalam talqin itu, al jannatu haqqun, surga itu adalah benar, wan naru haqqun, dan api neraka itu adalah benar, wal hisab haqqun, dan hari perhitungan itu adalah benar. Tapi itu kita sering, itu menjadi iktibar, pelajaran bagi kita, bahwasanya semua manusia, semua makhluk di dunia ini suatu saat akan bertemu, akan mengalami yang namanya kematian. Tergantung bagaimana aplikasi kita saat kita hidup di dunia. Apakah kita dapat mengalami kematian dengan husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. In ahsana kalami fa min Allah. Kalau apa yang ulun sampaikan itu benar, maka itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asa'a fa min nafsi. Amin fi nafsi. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, kekhilafan, semua itu karena kedhaifan mulut pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi